Selamat datang di channel Zona Horor, tempat di mana kegelapan dan ketakutan bertemu. Di sini, kami akan membawa Anda menyusuri lorong-lorong paling gelap, membuka misteri yang telah lama terkubur, dan mempertemukan Anda dengan makhluk yang hanya berani datang di malam hari. Siapkan diri Anda untuk merasakan ketegangan, karena apa yang Anda lihat mungkin bukan hanya sekadar bayangan. Mari kita mulai perjalanan Anda ke dalam kegelapan. Tonton sampai habis biar tidak gagal faham. Pesugihan juragan sapi di Jawa Barat. Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, seorang juragan sapi bernama Hadi terkenal sebagai orang kaya raya yang memiliki peternakan terbesar di daerahnya. Namun, kekayaannya menyimpan rahasia kelam. Di balik kemewahan yang dimilikinya, Hadi melakukan pesugihan mengerikan yang melibatkan tumbal manusia dan perjanjian dengan makhluk gaib. Setiap malam, suara lenguhan sapi bercampur dengan tangisan misterius sering terdengar dari kandang miliknya. Orang-orang desa mulai menghilang satu persatu. Apa yang sebenarnya terjadi di peternakan itu? Desa Sukajaya di Jawa Barat awalnya hanyalah desa biasa. Namun, semua berubah setelah Hadi, seorang peternak sapi, tiba-tiba menjadi kaya raya. Dalam waktu singkat, jumlah sapi di peternakannya bertambah berkali lipat, dan semuanya tampak sehat serta berharga mahal. Orang-orang desa heran, karena sebelumnya Hadi hanyalah peternak kecil dengan beberapa ekor sapi kurus. Bisnisnya berkembang pesat tanpa alasan yang jelas. Yang lebih aneh, tidak pernah ada yang melihat proses kelahiran anak sapi di peternakannya. Setiap bulan, jumlah sapi di kandangnya bertambah begitu saja. Namun, ada satu hal yang meresahkan. Setiap malam, suara lenguhan sapi di peternakan Hadi terdengar aneh, bercampur dengan suara tangisan samar. Beberapa warga yang penasaran mencoba mengintip ke dalam kandang, tetapi keesokan harinya mereka menghilang tanpa jejak. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Rudi memutuskan untuk menyelidiki kandang sapi Hadi. Dengan hati-hati, ia mengendap-endap ke peternakan. Dari balik celah kayu kandang, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Sapi-sapi di sana memiliki mata yang aneh, seolah bukan mata hewan, melainkan mata manusia yang memancarkan kesedihan. Rudi hampir berteriak, tetapi ia segera membekap mulutnya sendiri. Namun, sebelum sempat berlari pergi, sebuah tangan dingin mencengkeram bahunya dari belakang. Hadi dulunya adalah pria biasa yang hidup pas-pasan. Namun, setelah bertahun-tahun merasa usahanya tak berkembang, ia pergi ke dukun sakti yang tinggal di gunung. Dukun itu memberinya tawaran pesugihan, kekayaan berlimpah dengan imbalan tumbal manusia. Hadi, yang sudah putus asa, setuju. Ritual pesugihan dilakukan di tengah hutan, di mana ia harus menyerahkan seorang manusia sebagai korban pertama. Seorang pengembara tua yang sedang mencari tumpangan menjadi korban awalnya. Hadi membunuhnya dan menguburkannya di kandangnya. Sejak saat itu, sapi-sapinya berkembang biak dengan cara yang tidak normal. Setiap kali ia menambahkan tumbal baru, sapi-sapinya bertambah dan harga jualnya semakin tinggi. Namun, jika ia berhenti memberikan tumbal, sapi-sapinya akan mati satu persatu dan kekayaannya akan lenyap. Malam itu, setelah menangkap Rudi, Hadi membawanya ke ruang bawah tanah tersembunyi di dalam peternakannya. Rudi terkejut melihat banyak tulang manusia berserakan di sana, sisa-sisa para korban sebelumnya. Sebelum sempat berteriak, Hadi mengayunkan goloknya. Setelah hilangnya Rudi, warga desa mulai curiga. Beberapa orang yang mencoba mencari jejaknya juga lenyap tanpa jejak. Namun, tak lama kemudian, peternakan Hadi mulai diteror oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pada malam-malam tertentu, suara tangisan terdengar semakin jelas dari kandangnya. Bahkan, beberapa kali Hadi melihat bayangan-bayangan mengerikan berkeliaran di sekitar peternakannya. Suatu malam, saat ia tengah menghitung uang hasil penjualan sapi, lampu di rumahnya tiba-tiba padam. Dari luar, ia mendengar suara derap kaki banyak orang. Saat ia melihat ke jendela, matanya membelalak. Puluhan sosok dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri di depan rumahnya. Mereka adalah korban-korbannya.
Ketika Hadi mundur dengan ketakutan, tiba-tiba seekor sapi masuk ke dalam rumahnya. Namun, sapi itu bukan sapi biasa. Matanya merah menyala, dan di wajahnya muncul ekspresi manusia yang mengenaskan, wajah Rudy. Sapi itu mengeluarkan suara seperti manusia. Tumbal berikutnya adalah kamu. Hadi duduk di ruang kerjanya, wajahnya dipenuhi keringat. Sejak mengorbankan Rudy sebagai tumbal terakhir, ia merasa ada yang salah. Biasanya, setelah ritual selesai, ia akan mendapatkan sapi baru keesokan paginya. Namun, kali ini, tidak ada satupun sapi tambahan. Malah, salah satu sapinya mati mendadak dengan kondisi mengenaskan, kulitnya mengelupas seolah direbus, dan matanya meleleh keluar. Saat itu sudah lewat tengah malam. Hadi mencoba menenangkan diri dengan minum kopi, tetapi tangannya bergetar hebat. Ia mendengar suara gemuruh dari kandang, seperti suara puluhan sapi yang mengamuk. Ia segera mengambil senter dan keluar rumah. Begitu ia membuka pintu, hawa dingin menyergapnya. Di bawah sinar bulan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sapi-sapinya berdiri diam dalam barisan, menghadap ke arahnya. Mereka tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata merah menyala. Kemudian, suara aneh terdengar. Awalnya seperti lenguhan sapi, tetapi semakin lama berubah menjadi suara manusia yang merintih kesakitan. Dari barisan sapi itu, satu ekor maju ke depan. Hadi mengenali sapi itu, sapi dengan tanda putih di dahinya, sapi yang baru ia dapatkan setelah mengorbankan Rudy. Saat sapi itu semakin dekat, mulutnya terbuka. Tetapi bukan suara sapi yang keluar. Yang terdengar adalah suara Rudy. Kau sudah berjanji, Hadi. Hadi jatuh terduduk, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya kaku. Lalu, dari kegelapan kandang, sosok-sosok lain mulai muncul. Bukan sapi, bukan manusia. Mereka adalah korban-korban yang telah ia korbankan selama ini. Wajah mereka hancur, mata mereka kosong, dan tubuh mereka dipenuhi luka menganga. Kami datang menjemputmu, Hadi berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok-sosok itu bergerak perlahan ke arahnya, tangan mereka terjulur, mencoba meraih tubuhnya. Ia memundurkan diri dengan panik, merangkak kembali ke dalam rumah dan menutup pintu keras-keras. Namun, saat ia berbalik, ia terkejut mendapati ruangannya sudah berubah. Dindingnya kini dipenuhi coretan-coretan merah seperti darah, menuliskan kata-kata yang tak ia mengerti. Lantai di bawahnya menjadi lengket dan berbau busuk. Tiba-tiba, lampu berkedip-kedip, lalu mati sepenuhnya. Dalam gelap, ia mendengar napas berat di dekat telinganya. Sudah waktunya, Hadi mencoba meraih golok yang selalu ia simpan di laci meja. Namun, sebelum tangannya sampai, sesuatu yang tak terlihat mencekiknya dengan keras. Ia meronta, matanya membelalak saat merasakan sesuatu merayap di kulitnya, tangan-tangan kecil yang dingin, mencengkeram dan mencakar tubuhnya. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan besar bergerak, sesuatu yang lebih menyeramkan dari arwah para korban. Sosok itu bertanduk, dengan mata kosong yang bersinar merah, tubuhnya besar dan penuh luka bernanah. Itu adalah wujud asli makhluk yang selama ini membantunya mendapatkan kekayaan. Tumbal terakhir adalah kau, Hadi. Suara itu menggema di seluruh ruangan sebelum tiba-tiba semuanya gelap guliti. Keesokan harinya, warga desa menemukan sesuatu yang mengerikan di peternakan Hadi. Semua sapi di kandangnya mati dengan tubuh yang membusuk dan kulit yang terkelupas. Bau busuk menyengat memenuhi udara. Namun, yang paling mengerikan adalah apa yang ditemukan di dalam rumah Hadi. Di tengah ruangan, mereka menemukan tubuh Hadi, atau lebih tepatnya, sesuatu yang dulu adalah Hadi. Tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi disebut manusia. Kulitnya mengelupas, matanya hilang, dan mulutnya membelah hingga ke telinga, seolah-olah tersenyum dalam penderitaan abadi. Yang lebih aneh, tubuh itu tidak tergeletak begitu saja. Tubuhnya berada dalam posisi seperti sapi yang sedang merangkak. Astaga, tubuhnya berubah menjadi seperti hewan, bisik salah satu warga dengan wajah pucat.
Tak ada yang berani mendekat, tetapi seorang dukun desa dipanggil untuk melihatnya. Setelah mengamati tubuh Hadi, ia berbisik dengan suara bergetar. Ia telah mendapatkan hukuman dari makhluk yang ia sembah. Ia sendiri telah menjadi bagian dari kutukan pesugihan. Malamnya, warga desa berkumpul di balai desa untuk membahas apa yang harus mereka lakukan dengan peternakan itu. Beberapa orang ingin membakarnya, tetapi ada ketakutan bahwa api malah akan menyebarkan kutukan. Namun, sebelum keputusan dibuat, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Malam itu, beberapa warga mendengar suara lemuhan sapi dari arah kandang Hadi. Namun, ketika mereka mendekat, mereka tidak melihat satu ekor pun sapi di sana. Kandang itu kosong, tetapi suara lemuhan terus terdengar, bercampur dengan suara tawa lirih yang menyeramkan. Suara yang mirip dengan suara Hadi. Sejak saat itu, peternakan itu dibiarkan terbengkalai. Tak ada yang berani mendekatinya, bahkan siang hari sekalipun. Mereka percaya, arwah Hadi masih gentayangan, mencari tumbal baru untuk menggantikan dirinya. Dan setiap malam, dari kejauhan, warga masih sering mendengar suara sapi yang melenguh, suara yang tak seharusnya ada. Keserakahan selalu membawa malapetaka. Hadi menginginkan kekayaan instan tanpa usaha, tetapi ia lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Pesugihan mungkin menjanjikan kemewahan, tetapi di balik itu tersembunyi kutukan yang lebih mengerikan dari kemiskinan.